Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ArcVueGIS 3.3. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cara registrasi titik koordinat yang bertipe UTM, yang bertipe UTM. Nah, kali ini kita akan belajar cara meregistrasi titik koordinat bertipe geografis. Nah, sebelumnya buat dulu folder di dalam komputer Anda masing-masing. Saya sudah siapkan folder di sini. Nah, peta ini akan saya registrasi, kemudian akan gambar juga. Ya, sebenarnya file ini saya ambil di loket peta di sini. Loket peta PU. Sini ya. Loket peta PU ini ya. Loket peta PU, cuman sekarang loket peta PU tidak aktif. Ya. Tahun lalu alhamdulillah masih aktif, jadi saya bisa ambil data di situ. Untuk data ini masih ada yang tersimpan di dalam komputer komputer saya. Jadi saya akan olah ini. Nah, sebelumnya di ArcVue itu kita buka ArcVue. Dia tidak mengenali ekstensi GIF. Dia cuma mengenali BMP, JPG, itu ya, BMP sama JPG. PNG kalau nggak salah nggak bisa juga. Nah, kita cek coba di bagian tadi praktikum C, saya simpan tadi di peta takalar. Nah, di bagian data source type-nya saya ganti menjadi image. Nah, tidak muncul di sini ya. Ya, saya perbesar saja dulu ini. Nah, kalau kita mau cek juga di bagian ekstensinya, ya sudah tercentang di sini. Ini Imagine Image Support untuk memanggil ekstensi gambarnya, kemudian JPEG, JPEG Image Supportnya juga. Ya, tapi pada saat kita mau panggil di bagian D praktikum SIG peta takalar tidak ada data yang tadi ya. Padahal saya simpan di D, kemudian praktikum SIG, kemudian peta takalar. Nah, kalau di sini ada D praktikum SIG peta takalar ada. Jadi itu artinya dia tidak support file JPG. Makanya kita harus convert ini. Convertnya gampang, tinggal klik kiri saja, klik kanan, kemudian open with saja. Kemudian kita bisa buka Paint atau Open Picture Manager ya. Kalau di Paint nah, tinggal kita save saja di sini. Save as ke BMP. Oke, selesai. Coba kita lihat di bagian sini. Kita masuk kembali, saya refresh, masuk ke peta takalar. Nah, ini sudah muncul. Ini jadi saya olah peta takalar ya. Peta takalar, ini peta takalar, peta infrastruktur Kabupaten Takalar. Nah, ini akan kita registrasi. Titik koordinatnya kalian bisa lihat di bagian sini. Jadi pertemuan titik ini 5 derajat 15 menit pertemuannya di sini. Ya, cuman kita kan tidak lihat di sini titiknya. Begitu pula sama dengan di bawah, titik berikutnya itu sini 5 derajat 30 menit. Nah, cuman kita tidak tahu di sini di mana ketemunya di sini. Makanya ya kita buatkan garis saja. Kita buatkan garis dulu
sini ya, kita pakai paint saja tadi. Ini saja bantuan, saya perkecil saja dulu. Kemudian saya akan membuat garis lurus. Saya tarik garis dari sini ke bawah, kemudian ke sini dari atas. Nanti kita edit ya, ke bawah, kemudian dari samping kiri ke kanan, nanti kita edit dari sini ke kanan. Oke, tinggal saya perbesar untuk meletakkan posisinya secara tepat. Yang pertama di sini saya tinggal tarik-tarik saja. Oh sorry, nggak bisa. Sorry, jadi kita gambar satu-satu ya. Saya tarik dari atas ke bawah. Jadi tinggal langsung kita perbesar untuk mengeditnya. Oke, bisa ya. Jadi saya letakkan di sini. Kemudian pada bagian bawah kita geser juga. Oke, sudah pas. Garis pertama aman. Kemudian garis kedua oke, kita perbesar lagi. Nah ini saya geser sedikit ini ya. Oke, kemudian ke bawah. Sudah pas ini. Oke, kemudian garis melintangnya lagi. Kita lihat pas tidak. Oke, ini yang pertama tadi. Oke, saya letakkan di sini. Kemudian gambar terakhir. Oke, garis terakhir di atas. Jadi untuk gambar aslinya itu tidak ada garisnya ya, hanya titik koordinat saja yang diberikan nilai-nilai koordinatnya. Nah, cuman titiknya kita tidak tahu di mana posisi tepatnya, makanya kita gambar seperti ini saja peta aslinya. Oke, selesai. Jadi ini yang kita pakai ya, gambar sebelumnya kita tinggalkan saja. Inilah yang akan kita registrasi 4 titik ya, titik pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita save ulang. BMP 1 ya, saya tambahkan 1 di sini. Saya kasih nama ya, peta color. Save. Jadi peta color yang akan kita olah. Bisa nggak saya save di sini menjadi JPG? Coba JPG-nya, kita coba peta color.jpg. Kemudian saya save lagi PNG.
Jadi kita bisa lihat nanti di sini yang mana yang support ya. Jadi satu saja yang akan kita pakai. Jadi saya close saja ini filenya. Saya hapus ulang ini, kan ini kan tidak punya garis-garis ya, grid namanya kalau di pemetaan. Saya hapus ini, edit, delete themes, kemudian needs to R. Kita ulang coba. Nah di sini yang muncul itu adalah BMP dan JPG. PNG-nya yang kita buat tadi tidak support. Begitu pula dengan GIF-nya ya sebelumnya. Jadi tinggal kita pilih sini. Entah itu kita mau pakai file takalarnya atau takalar.bmp-nya atau file takalar.jpg-nya. Terserah ya. Kalian mau pakai BMP atau JPG. Yang jelas dua-duanya file ini setelah kita convert maka tetap hasilnya bagus. Masih bisa dibaca tulisan yang ada di dalam. Ini ya. Ini Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan. Masih bisa dibaca. Ini adalah file BMP-nya. JPG-nya kita lihat coba. Kita perbesar, pecah enggak? Loh, kenapa enggak bisa diperbesar ini? Sorry, komputer saya lambat ya. Kita perbesar ya, masih bisa dibaca ya, sama ya resolusinya, masih bisa dibaca juga baik format BMP maupun JPG. Nah, cuman tadi untuk PNG dengan GIF-nya itu tidak kebaca. Ini masih bisa ya, Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan. Nah, sekarang saya pilih salah satunya saja. Tadi saya pakai BMP-nya. Kemudian tekan tombol oke. Saya buka, saya centang. Oke, sudah ada gridnya. Nah, inilah yang akan kita registrasi. Nah, terlebih dahulu sebaiknya kita ubah di sini di bagian view propertiesnya. Map unit dengan distance unitnya. Kalau mau ubah di sini ya boleh, namanya adalah takalar. Kemudian di sini creatornya, kalau kalian mau tulis nama Anda silakan. Kemudian di sini map unitnya ya kita pakai decimal degrees. Kemudian distance unitnya ya mau pakai meter boleh, mau pakai kilometer terserah ya. Nah, setelah itu tekan tombol oke. Nah, langkah selanjutnya setelah itu hampir sama cara registrasi titik koordinat yang bertipe UTM kemarin. Hampir sama ya. Sebelumnya kan kita sudah aktifkan di bagian ekstensinya ya, register and transform toolnya. Nah ini, jadi kemarin kan saya sudah jadikan make default. Nah, untuk menampilkan register and transform toolnya ya silakan lihat video tutorial sebelumnya ya. Di bagian deskripsi di situ ada file transform.avx, harus kita copy masuk ke dalam folder ext32. Nah, sekarang kita lanjut, kita akan registrasi titik koordinatnya ini. Nah, sebelumnya kita harus catat baik-baik dulu pertemuan antara di sini. Kenapa saya perkecil? Sorry. Sini ya. 5 derajat 15 menit. Sebentar dulu saya catat. Oke, saya sini. lima derajat 15 menit. Kemudian
Di bawahnya ini pertemuannya adalah tidak lain sini ya. Ini satu jalur ini ya. Di sini nilainya adalah 119 derajat 15 menit. Jadi kita pakai konsep dulu. Sebentar ya, saya gambarkan supaya kalian tidak pusing nanti. Saya buka saja ya, buka ini. Yang pertama tadi adalah ada 4 titik ya. Titik. Di sini tadi adalah 119 derajat 15 menit. Kemudian di sini tadi di atasnya ini 5 derajat 15 menit, 5 derajat 15 menit. Kemudian sini garis yang kedua 119 30 119 kemudian 30, terakhir adalah yang ini, 5 derajat 30. Nah, otomatis di sini adalah 5 derajat 15 juga. Di sini sama 119 derajat 30. Kemudian di sini 119 derajat 15 menit. Nah, inilah yang akan kita masukkan sebagai titik koordinat, registrasi titik koordinatnya. Selanjutnya untuk meregistrasinya saya close saja dulu ini. Nanti saya cantumkan di videonya. Nah, langkah selanjutnya registrasi titik koordinatnya. Klik view, kemudian register and transform. Langkah selanjutnya masukkan titik koordinat yang pertama. Nah, yang pertama itu di sini. Nah, karena dia bertipe geografis, maka kita pilih yang tombol paku ini. Nah, kemudian kita letakkan kursor kita di sini, di tengah garis, di tengah perpotongan kedua garis ini. Nah, di sini kita masukkan
Nah, perlu Anda ketahui nah, kalau di geographic point projectornya di sini ya kebalik, Ki. Terbalik. Nah, cara penginputannya di sini adalah sebelumnya tadi ya, yang kita input di sini adalah 5 derajat 15 untuk X-nya. Nah, kalau di praktikum kedua kemarin kan di sini adalah 109 untuk X-nya di sini ya, tapi di sini adalah 5 derajat 15 yang kita masukkan di sini. Dan diberikan tanda minus di depannya. Jadi minusnya ini otomatis kita pindahkan di atas. Di sini jadi positif, di bawah di sini jadi negatif. Negatif 15 derajat 15 menit. Di sini berapa tadi? 5 derajat ya. 5 derajat. Tapi kita kasih negatifnya di depan. 5 derajat 15. Kemudian input lagi. Di sini kan 0 di sini. Oke. Selanjutnya 119,15. Hapus minusnya di sini. 119,15. Kemudian 0. Perhatikan. Oke, sudah benar ya. Kemudian tekan tombol apply. Oke. Hold on cowboy, tidak masalah. Tekan tombol OK saja. Selanjutnya, nah kalau kalian mau pilih meter silakan, mau pilih kilometer boleh juga. Setelah itu tekan tombol OK lagi. Tekan tombol OK terakhir. Oke, selesai kita registrasi titik koordinat yang pertama. Ini sudah masuk ya, titik koordinat pertamanya ya. Nah, kemudian titik koordinat yang kedua. Di sini. Kita perbesar lagi di sini. Oke, setelah itu pilih tanda pakunya, pasang titik koordinat untuk registrasi titik kedua. Kemudian tadi apa? Ini ya. Minus 5, 15 oke, tetap di atas. Yang di bawahnya adalah sisa kita ganti di sini 15 menjadi 30. Apply. Selesai untuk titik kedua. Titik ketiga sini. Titik ketiganya kalau masih mau diperbesar silakan. Titik ketiganya pasang lagi. Tekan tanda paku, kemudian simpan titiknya di sini. Kemudian apa yang berubah di sini? Ini 119-nya tetap dengan 30-nya. Yang berubah di sini adalah 5 derajat minus 5 derajat 30 di sini. Kemudian tekan tombol, perhatikan baik-baik ya. Ya, 5 derajat 30 di sini. Derajat 30. Nah, sudah benar juga, tekan apply. Titik ketiga sudah kita registrasi, titik terakhir sini. Oke, tekan tombol tanda paku ini, kemudian simpan
di tengah garis, kemudian titik terakhir adalah 100, yang berubah adalah ini ya, 15-nya. 15 di sini. Kemudian tekan apply. Lihat errornya. Ingat errornya itu kita selalu berpatokan minimal di bawah 0,5. Kalau sudah seperti ini sudah aman. 0,315. Setelah itu centang ini store control point. Nah, kalau kalian mau ubah ini bisa juga ya, sama. Silahkan lihat tutorial sebelumnya. Kalau masih tinggi errornya di sini, tekan tombol write or file. Di sini tidak perlu kalian ubah-ubah. Di sini juga tadi saya simpan, kemudian tekan tombol OK. Petanya hilang, artinya berhasil ya. Berhasil kita registrasi. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita panggil takalar.bmp nya. Tekan tombol OK. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sudah terregistrasi ya, sudah sesuai dengan titik koordinatnya tadi. Saya arahkan 119 25 minus 5,25 ya. Nah, sama juga di sini. Ya, kita sudah registrasi dengan baik ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggambar petanya ini. Langkahnya pun sama kemarin. Untuk menggambarnya, saya close ini. Langkah selanjutnya kalau kita mau menggambar, nah untuk menggambar, apa ini mengganggu ini? Nah, untuk menggambar hampir sama kemarin, kita pilih new file, new theme, klik view, kemudian new theme, kemudian pilih polygon. Setelah itu tekan tombol OK. Nah, di sini selalu diarahkan di C, user, ini app data, lokal, dan seterusnya ya. Nah, supaya kalian tidak capek-capek mengganti nanti drive-nya ke folder yang Anda buat, yang Anda kumpulkan nanti file-file Anda. Nah, sebaiknya kita copy URL kita di sini ya. Saya masuk di D, kemudian praktikum SIG, kemudian peta takalar. Nah, copy saja ini. Kemudian masukkan di bagian file, kemudian set working directory. Nah, ini ya. Akan selalu diarahkan di sini. Ctrl V. Jadi semua file-file yang saya buat nanti akan tersimpan di sini ya. File-file save baik untuk polygon, line maupun untuk point. Coba kita lihat, klik view, kemudian new theme, polygon. Setelah itu tekan tombol OK. Iya ya, sudah diarahkan D praktikum SIG peta takalar. Jadi tidak perlu lagi dari C ke D, kemudian masuk lagi ke praktikum SIG, kemudian masuk lagi ke peta takalar dan seterusnya. Jadi saya kasih nama di sini adalah takalar.
Nah, selanjutnya oke. Ya, sebelumnya sudah ada namanya ini ya, saya ganti saya dulu supaya tidak saling tertimpali. Takalar 1. Nanti namanya ini bisa kita ganti, masuk saja di bagian tem kemudian properties ya. Kalau di sini kita mau ganti takalar saja boleh juga ya, tidak masalah. Dalam selanjutnya saya akan gambar ini. Nah, sama konsepnya kemarin, pastikan takalar.shp-nya itu dalam keadaan posisi aktif. Aktifnya itu ditandai dengan adanya garis putus-putus di sekitar tanda centangnya. Nah, ini sudah. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini, ya ada beberapa bertanya kemarin, tidak bisa digunakan. Kalau misalkan ya di stop editing ini, kemudian ada yang bertanya tidak bisa digunakan ininya draw line to split polygonnya. Ya jelas ya, kenapa? Karena takalar.shp-nya tidak aktif. Kalau ada yang menggambar seperti ini dalam keadaan takalar.shp-nya tidak aktif, kemudian dia langsung menggunakan draw polygon, ini juga sia-sia menggambarnya seperti ini. Kenapa? Karena tidak masuk di dalam takalar.shp ya. Nah, kalau saya hilangkan centangannya ini, dia tidak hilang, tetap ada. Jadi dia tidak masuk di dalam tem takalar.shp-nya. Makanya tiap kali kita mau mengedit sesuatu, apa yang kita edit pastikan dia dalam keadaan posisi aktif. Jadi untuk menghapusnya ini, tekan saja ini pointer, kemudian ya setelah itu tekan tombol delete di komputer Anda ya, atau boleh melalui sini, kemudian delete grafik gitu. Oke, ini belum ada gambarnya. Nah, kemudian kalau misalkan gambar kalian sudah jadi, ternyata kalian lupa aktifkan takalar.shp, ya ndak usah bersedih juga, kalian masih bisa copy ya. Contohnya saja saya gambar kasar saja dulu, anggaplah ini gambarnya, Anda sudah sedetail mungkin menggambarnya. Ternyata takalar.shp-nya tidak aktif. Nah, seperti ini. Saya hilangkan ini, nggak muncul kan? Tetap muncul gambarnya. Kenapa? Karena dia tidak masuk di dalam tem takalar.shp. Padahal gambar Anda sudah bagus, sudah sedetail mungkin. Kita perbesar, detail sekali ya, persis sekali berada di garis pinggir petanya. Nah, ternyata terlanjur kalian buat tapi tidak aktifkan takalar.shp. Maka solusinya kalian tidak perlu khawatir, kalian aktifkan pointer, kemudian pilih ini sudah terselect ya, sudah terselect. Kalau saya hilangkan semua ini, tidak ada masalah. Kemudian yang jelas aktifkan pointer dulu ya, pointer, kemudian klik ini petanya. Selanjutnya pilih ini edit, cut grafik, jangan cut tem ya, cut grafik. Kemudian masuk ke sini, aktifkan ini takalarnya.
Temp, start editing, kemudian ya, centang saja dulu ini untuk melihat perubahannya langsung. Edit, paste. Itu sudah masuk ya. Pada saat saya hilangkan takalar.shp nya, aman. Nah, berikutnya ini simulasi dulu ya. Ada beberapa masalah kemarin saya dapatkan di tugas keduanya. Nah, kalau misalkan selangkah selanjutnya, anggaplah ini petanya sudah bagus. Kemudian kita partisi. Anggap partisi pertama di sini, partisi kedua. Nanti ini baru simulasi ini ya. Saya kasih dulu supaya tidak ada yang salah-salah nanti ke depannya. 3, 4, 5, 6. Nah, anggaplah seperti ini. Dan ternyata gambar Anda ini di bagian partisi dalamnya itu salah-salah. Nah, kita masih bisa perbaiki. Misalnya ya, di gambar bagian sini partisi wilayah kita itu tidak tepat di atas garis. Tidak tepat di atas garis partisi petanya. Makanya kita bisa edit. Kita bisa hapus ini. Kita bisa hapus. Caranya untuk menghapusnya tinggal kita gabungkan saja peta yang ada di sini, kita satu dengan foto yang ada di sini. Wilayah ini untuk menghapusnya caranya ya. Jelas ini sudah aktif, ini dalam keadaan posisi aktif. Klik ini, kemudian klik juga di sini ya. Klik kiri, kemudian klik kiri, tapi kita pakai tombol shift ya. Bukan kontrol tapi shift. Nah, sudah terpilih seperti ini. Kemudian klik edit. Langkah selanjutnya Union Pictures, gabungkan. Nah, itu. Nah, kalau semuanya kita mau gabungkan, saya drag saja semuanya. Setelah itu edit, Union Pictures, tergabung ya. Ada lagi, kalau misalkan di tengah jalan terhapus, di tengah pengolahan peta kita di pertemuan ke-6 kah atau ke berapa kah, ternyata misalnya bagian ekornya di sini terhapus. Ya sudah kita partisi ya, sudah bagus gambarnya. Nah, ternyata di bagian sini hilang. Misalnya kita hapus ya. Saya delete saja. Tekan edit, kemudian delete features. Nah, dengan caranya ini. Nah, caranya pakai saja ini di bawahnya draw line to split polygon. Namanya adalah draw line to append polygon. Ini untuk menambah. Nah, cara menambahnya masuk ke dalam sini. Ya, saya kasarkan saja ini. Nah, sini. Oke. Sekiranya tidak ada masalah di sini. Ini hanya untuk trik kalau misalkan ada sesuatu yang bermasalah dengan peta Anda ya. Ada mau perbaiki bagian tengahnya kah? Silakan gunakan trik seperti itu tadi. Jadi saya hapus semuanya dulu, kemudian saya akan gambar. Oke, saya gambar. Saya mulai dari atas saja sini. Pakai draw polygon.
Jadi untuk materi selanjutnya saya akan pakai peta ini terus ya. Saya akan gambar peta ini terus sampai selesai. Pakai peta takalar. Zoom in. Semakin Anda perbesar, maka detailnya akan semakin bagus. Saya perbagus gambar saya di sini karena ini akan saya pakai terus sampai selesai praktikum ini. Nggak perlu ke sini ya. Alhamdulillah. Yahdikum li yuslihu balakum. Ya, kalau kita pakai zoom in ya, terus ya akan besar terus sih, cuman ya peta kita akan sangat detail sekali. Nanti kalau besar sekali ya baru kita pakai zoom out, cuman kalau pakai zoom terus lambat ya. Zoom out, kita lihat dulu petanya. Zoom out. Ke arah mana ini? Jadi tugas keduanya kemarin itu ada beberapa kelas ya, saya kasih nilai sementara, nilai 50, nilai 70, 80. Kalau petanya saya anggap rasa masih perlu diperbaiki, baru nilai sementara ya. Setelah saya beritahu ya, nilai Anda masih bisa di up menjadi 100 kalau diperbaiki. Nah, untuk bagian sini ya kita jangan ambil ke sini ya, karena ini ada bagian pesisir, jadi kita langsung masuk saja.
sebelah kanan kita gambar itu. Jadi kita ambil yang bagian daratan saja dulu. Nah, kalau ini saya pakai touchpad laptop saya ya. Saya tidak pakai mouse. Pelan-pelan saja. Mudah-mudahan tidak ada yang error sampai selesai ya.
Oke, sudah sampai, tinggal klik 2 kali, selesai. Nah, coba seperti ini semua gambarnya kemarin, kan tidak ada langsung di tidak ada yang perlu dikoreksi. Nah, seperti ini ya, tinggal kita kasih warna transparan, kemudian klik apply. Nah, coba seperti ini semua gambarnya kemarin. Nah, ya, pasti tidak ada correction ya, tidak ada perlu lagi kita gunakan vertex edit. Nah, langkah selanjutnya kita akan partisi sama kemarin, gunakan draw line to split polygon. Tinggal saya perbesar wilayah pertama, partisi wilayahnya mengikuti garis hitam yang ada di dalam peta ini. Oke, saya perbesar seperti ini. Mulai dari sini sampai sini ya garisnya, dan saya perbesar. Oke, jadi saya ikuti saja garis-garisnya ini. Gunakan draw line to split polygon. Pastikan ini ya, color.shp dalam keadaan aktif. Nah, supaya jelas ya, kalian bisa zoom in. Jadi kalau kita sudah partisi seperti ini, maka dia akan memiliki 2 garis. Karena kenapa? Ya, sudah terpisah wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Boleh ke sini? Boleh, tapi ya ikuti arahnya sampai selesai ya. Zoom in atau sama itu salah ya. Oke, sudah tinggal sedikit lagi. Oke, sudah terbentuk satu garisnya. Selanjutnya garis berikutnya kita cari lagi. Garis ini kita gambar, tapi closingnya di sini ya. Kita gambar dari sini. Boleh langsung aja ke sini, nggak masalah.
saya perbesar, zoom in, sorry terklik 2 kali. Kembali lagi. Yang akhir ke sini ya. Kenapa? Karena belum terbentuk garisnya ke sini. Boleh ke sini, closing di sini, atau boleh ke sini, closingnya di sini. Terserah ya. Kalau saya ke bawah, closing di sini, klik 2 kali. Oke, garisnya sudah terbentuk lagi. Jadi tinggal saya partisi sini dan sini. Ini dan ini. Oke. Draw line to split polygon. Closing di sini. Oke, garisnya sudah terbentuk juga. Berikutnya kita cek dulu. Oke, sudah ada garisnya di situ. Di bagian sini lagi. Kita akan gambar dari sini ke sini. Boleh start dari dalam, dari sini. Oke, closing di sini. Garisnya lagi sudah terbentuk. Kita lihat lagi. Di sini ya. Ini kan Kecamatan Mapakasunggu di sini. Di atasnya dia nih Galesong Selatan. Kayaknya kita partisi di sini juga. Sini cek. Selesai.
kemudian select terakhir. Oke, selesai partisi kita. Seperti inilah Kabupaten Takalar. Nah, selanjutnya wilayah yang terbentuk itu ada, kita langsung lihat saja tabelnya. Ini wilayah yang terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 wilayah ya. 1 of 7 select. 0 of 7 select ya. 0 of 7. 0 of 7 selected. Nah, jadi ada 7 wilayahnya di sini. Nah, langkah selanjutnya supaya tabelnya tampil, petanya juga tampil, klik saja window, kemudian tile. Ya. Nah, sekarang cara mengisi tabelnya, saya minimizekan saja ini, kemudian saya perbesar ini. Oke. Kemudian saya perkecil sedikit tabelnya. Kemudian ya, supaya besar-besar kelihatan petanya. Jadi saya akan input nama-nama wilayahnya. Nah, untuk menginput nama-nama wilayah masuk ke dalam database tabelnya di sini, harus disesuaikan posisi tabelnya, posisi baris tabelnya. Misalnya apa yang saya klik di tabelnya nanti di sini, saya klik tabel pertama, record pertama. Nah, kita input nanti sesuai dengan apa yang ada di dalamnya sini. Kalau saya perbesar di bagian sini, enter select, namanya adalah Kecamatan Pulau Bangkeng Utara. Jadi saya input nanti di bagian sini, Kecamatan Pulau Bangkeng Utara. Nah, sebelumnya kita harus tambahkan tabel di sini. Nah, untuk menambahkan tabel, saya perbesar saja dulu ini. Kemudian untuk menambahkan tabel, klik edit, kemudian add field. Nah, kemudian di sini saya beri nama kecamatan. Kemudian tipenya itu ya jangan pakai number. Kenapa? Kecamatannya itu tipe datanya string, karakter. Nah, width-nya ini adalah banyaknya karakter yang maksimal kita input. Kalau kita pasang 16 di situ, artinya maksimal 16 karakter kita input. Tadi nama-namanya agak panjang-panjang ya. Ada Kecamatan Pulau Bangkeng Utara, Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan. Nah, saya ambil aman saja di sini. Saya ambil 50 saja. Nah, setelah itu saya tekan tombol OK. Tekan tombol OK. Nah, sudah muncul di sini. Sinilah kita akan input nama-namanya. Saya minimize kembali. Oke. Jadi di posisi pertama itu adalah Kecamatan Pulau Bangkeng Utara. Jadi saya input nilai namanya di sini. Nah, untuk menginputnya aktifkan ini, kursor editnya. Nah, setelah itu masukkan namanya di sini. Ketikkan Kecamatan Jadi kalau huruf besar kita ketikkan di sini, dia akan munculkan nanti juga huruf besar ya. Kalau huruf kecil, huruf besar kecil, ya akan muncul sesuai dengan tabel yang kita inputkan di sini. Kalau pada saat kita auto label, kalau mau ikuti dia ini,
kecamatan huruf besar semua, silakan. Kecamatan Pulau Bangkeng Utara, Pulau Bangkeng Utara. Oke. Setelah itu tekan tombol enter. Oke, sudah masuk. Nah, berikutnya untuk mengecek baris yang keduanya, aktifkan lagi kursornya ini. Kemudian kita klik baris kedua, record yang kedua. Posisinya di mana? Kita normalkan dulu peta kita. Ini tadi ya. Yang pertama tadi kan di sini. Sudah kita tahu posisinya. Yang kedua ini paling bawah. Yang paling bawah itu, nah tinggal kita perbesar lagi. Enter saya lagi nih. Namanya adalah Kecamatan Mangara Bambang. Aktifkan lagi kursor edit. Kecamatan Mangara Bombang, Bombang. Tekan enter. Selesai. Selanjutnya aktifkan lagi kursor edit, kursor pointer, kemudian kita pilih ini. Yang mana terselect di bagian tabel takalarnya? Yang ini. Pulau Bangkeng ini ya. Pulau Bangkeng Selatan. Mau copy ini boleh. Ctrl C. Masuk ke sini, Ctrl V. Kita ganti menjadi Selatan. Berikutnya aktifkan lagi, kita normalkan dulu ini, coba. Berikutnya lagi kita masuk di tabel takalar, kita pilih pointer lagi, ketiga yang kecil ini, yang keempat. Tinggal kita perbesar. Namanya adalah Kecamatan Patalasang. Patalasang. Berikutnya kita normalkan lagi peta kita, kemudian masuk di tabel, pilih pointer, pilih baris kelima. Baris kelima namanya adalah Kecamatan Mapakasunggu. Yang tadi ya. Sorry. Memang terselect. Nah, kalau yang ini adalah yang di atas. Galesong Selatan di sini. Kecamatan Galesong Selatan. Tadi di atas di sini. Bagian sini tadi Mapakasunggu ya. Mapakasunggu. Kecamatan Mapakasunggu. Terakhir paling atas Galesong Utara kalau nggak salah. Kita lihat
Galesong Utara. Tekan kursornya, Kecamatan Galesong Utara. Nah, selesai. Nah, tinggal kita normalkan. Jadi jangan lupa di bagian tabelnya itu pastikan tidak ada yang berwarna kuning ya. Pastikan tidak ada berwarna kuning seperti ini. Caranya selenon saja ini. Nah, saya kembali lagi ke petanya. Saya normalkan peta saya. Nah, sudah selesai. Saya hilangkan ini. Nah, tabel yang tadi yang saya buat itu saya bisa panggil. Nah, untuk memanggilnya klik tem. Nah, sebelumnya stop dulu ya. Stop editing. Kita color.sap nya. Stop editing. Yes, jangan pilih no. Kalau no ya habis lagi datanya. Dari awal kita buat. Save, yes. Sudah selesai. Tunggu dulu. Oke, sudah selesai ya. Nah, kalau kita mau panggil namanya tadi, tinggal klik tem. Jadi auto label itu baru bisa aktif apabila takalar.sap nya yang kita mau auto label itu dalam keadaan posisi non aktif ya. Sudah tidak ada lagi garis putus-putusnya di sekitar tanda centangnya. Jadi baru muncul auto labelnya. Nanti ada kaget lagi, auto labelnya tidak bisa muncul Pak. Kenapa tidak muncul? Ya perhatikan coba di bagian takalar.sap nya apakah aktif atau tidak. Kalau aktif jelas pasti tidak akan muncul auto labelnya. Kalau tidak aktif seperti ini, saya sudah stop editing tadi, maka ini akan aktif ya pada saat kalau kita sudah stop editing. Ya coba perhatikan kalau saya start editing ini kan aktif di sini. Saya mau start editing, ini kan sudah aktif, otomatis auto labelnya nggak aktif. Oke, saya stop saja. Nah, setelah itu saya mau auto label. Nah, di sini sudah muncul kecamatan. Tekan tombol oke. Ada yang tidak muncul di sini. Nah, caranya hampir sama di materi pertama. Kita remove dulu. Kemudian perbesar saja seperti ini ya. Perbesar, setelah itu tekan tem, pilih menu tem, kemudian tekan menu auto label. Ini sudah kecamatan di sini, tekan tombol oke. Oke, ini sudah muncul Galesong Utaranya, Galesong Selatannya, Galesong Utara, Patalasang, Mapakasunggu, Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan, mengarah Bombang. Nah, kalau kita mau geser-geser sedikit tulisannya, boleh silakan seperti ini, sebagaimana posisi sebelumnya yang ditakalar di sini. Ya, posisi Mapakasunggunya ya sayang sekali saya pakai tulisan huruf kecil ya, hanya huruf bagian depannya saja yang saya perbesar ya. Dan tidak masalah, ini hanya sekedar tulisan saja. Kalau kalian mau perbesar semua sesuai dengan peta ini, silahkan. Kalian mau sesuaikan posisinya juga boleh. Nah, di sini. Nah, tinggal kita aktifkan saja pointer, angkat petanya, tulisannya, nah, seperti ini. Mau perkecil perbesar silahkan, ini otomatis yang lainnya akan ikut.
Nah, seperti ini. Sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya, nah pewarnaan sudah bisa kita berikan di sini karena sudah ada tabel yang kita isikan. Jadi kita bisa memberikan warna sesuai dengan nama kecamatan. Klik 2 kali saja takalar.shp, kemudian ganti legend type-nya menjadi unique value, kemudian value field-nya ganti menjadi kecamatan. Nah, setelah itu boleh, kalau kita mau pakai Bountiful Harvest, langsung tekan tombol apply. Kita mau ganti yang lain, pastel, apply. Kita mau ganti mineral, apply. Sini banyak ya, silakan dipilih. Pastel kah, fruit and vegetable kah, dan seterusnya. Axis. Oke. Ini saya pilih mineral saja. Enggak bagus. Pastel. Oke, ini aja. Repot banget sih. Oke, sudah selesai pewarnaannya. Apa ya langkah selanjutnya lagi? Allahu Akbar. Nah, kalau kalian mau ubah warna garisnya ini boleh, silakan. Misalnya di sini ya, klik 2 kali, kemudian kembalikan saja ke, kita kembalikan dulu ya ke single simbol, kembali lagi deh. Nah, masalah fontnya kalian mau ubah, silakan masuk di sini. Kemudian kita mau pilih misalnya Comic Sans ya, misalnya apply. Ini juga size nya ya, karena size nya kan bisa langsung diubah-ubah juga nanti. Apply. Nah, ini kan belum berubah. Tinggal kita remove dulu, remove label, kemudian theme, auto label, pilih kecamatan. Oke, nih sudah berubah. Jadi sudah berubah fontnya. Kalau misalkan ini kita mau ubah juga garis pinggir, warna garis pinggirnya, masuk saja di bagian sini, kemudian pilih outline. Ini kan dasarnya hitam, kita ganti merah. Nah, ini sudah berwarna merah garis pinggirnya ini. Tapi untuk peta itu ya warnanya hitam saja ya. Sungai itu kalian bisa gunakan nanti untuk sungai, jalan. Masalah ketebalan sudah saya bahas juga kemarin. Satu, ini terlalu kentara. Kemudian saya ganti coba 2. Nah, itu ya.
kembali ke pewarnaan. Nah, ini masalah teksturnya. Nah, kalau kita mau pakai tekstur, misalnya tekstur ini seperti ini. Oke ya. Tapi untuk sementara ya kita pakai yang normal saja dulu. Pewarnaannya value punya kecamatan, ini pastel, apply. Nah, di sini banyak yang akan kita gambar nanti. Semuanya akan kita gambar ya. Semuanya akan kita gambar. Disesuaikan saja nanti dengan simbol-simbol yang digunakan. Yang mungkin tidak akan sama persis dengan titik, poin-poin seperti ini, garis-garis yang akan kita pakai ya. Kenapa? Karena ini beda aplikasi. Kita pakai ArtView ya. Aplikasi itu banyak sekali. Jadi nanti untuk petanya itu ujung-ujungnya setelah kita gambar semua, maka takalar.bmp nya akan dihilangkan. Jadi nanti selebihnya ini garis-garisnya, pulaunya akan kita gambar ya. Tapi untuk sementara saya cukupkan sampai di sini saja dulu ya. Nanti pekan berikutnya kita lanjutkan peta color lagi nih. Jadi ini terus peta yang akan saya olah. Nah, selanjutnya setelah kita gambar, jadi kita akan save ini. Cara save-nya itu klik file, kemudian save project. Ya, kalau baru pertama kali kita save, maka dia akan arahkan ke save project as ya. Kontrol sama kayak Word. Save project. Kemudian
kita tetap simpan di praktikum SIG, kemudian PetatAKalar, kemudian kita beri nama PetatAKalar. Jadi ekstensinya nanti itu APR ya, tidak masalah. Tekan tombol OK. Jadi ini sudah selesai, kita close. Jadi kalau misalkan ada muncul tombol save, ya mungkin tombol save-nya itu pasti ini ya, karena baru satu temnya di sini. Tinggal minta save ya, silakan di save. Saya close ini. Jadi file-file yang tidak saya gunakan tadi saya hapus saja. Ini tadi tidak kugunakan. Saya gunakan ini ya, ini sama ini tidak saya gunakan, ini juga tidak saya gunakan. Nah, ini ya, ini yang tidak ada garisnya saya hapus saja dulu ini. Nanti filenya ini akan saya share ya, saya akan share di bagian deskripsi video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita save, maka untuk memanggilnya masuk di ArcViewGIS 3.3. Jadi kita sudah save tadi di D, masuk di dalam praktikum SIG, kemudian PetatAKalar. Nah, ini ya, PetatAKalar.apr nya. Jadi untuk memanggilnya masuk saja di file, kemudian open project, kemudian praktikum SIG, PetatAKalar. Nah, di sini sudah muncul project takalar.apr nya, tinggal kita klik 2 kali atau tekan 1 kali, kemudian tekan tombol OK. Ini yang tadi yang kita sudah gambar. Jadi tinggal lanjutkan lagi. Untuk melanjutkannya ya tinggal kita start editing lagi ini. Kalau misalnya kita mau ubah start editing, pastikan di sini garis putus-putusnya muncul ya, start editing. Nah, ini sudah muncul garis putus-putusnya. Jadi ini sudah siap lagi dilakukan perubahan. Nah, kalau misalkan kita tidak project kita rusak, ya bisa kita panggil. Yang jelas SHP-nya masih ada. Misalnya saya close saja ini, kita ambil dari situ tadi, mau saja anggaplah projectnya rusak, jadi kita tidak buka melalui open project ya. Jadi kita buka new project saja dulu, kemudian pilih view, kemudian new, kita panggil. Kan datanya SHP nya kan sudah ada di folder ini, sudah ada DBF nya ini tadi ya, PetatAKalar 1 yang saya ubah namanya karena saya takutnya akan tabrakan namanya dengan DBF pada saat kita melakukan registrasi titik koordinat. Makanya saya kasih PetatAKalar 1 ya. Ini sudah ada 3 di sini. Jadi sudah ada .shp yang sebenarnya di sini sudah tersave, tapi kita belum save secara keseluruhan kalau kita belum save ke dalam bentuk ekstensi APR. Nah, kalau misalkan kita lupa ini
save atau rusak .apr-nya, maka kita masih bisa panggil selama 3 file ini ada. Nah, caranya hampir sama. Add, kemudian add temp, sudah itu kita panggil dulu image-nya, takalar.bmp. Oke, ini sudah terregistrasi juga ya, karena file 3 pendukung takalarnya masih ada, BPW-nya, DBF-nya dengan PTS-nya. Nah, kemudian tambah lagi add temp, ganti di sini menjadi future data source, ini takalar 1.shp-nya. Nah, ini gambarnya pun masih ada. Ada para perubahannya kan, tinggal kita edit lagi. Kalau kita mau edit nanti namanya lagi di sini menjadi takalar 1, berubah menjadi takalar ya, tinggal kita hapus. Oke, ya kan hampir sama tadi. Untuk mengubah warnanya, connect value filenya ya, cuma di sini formatnya akan berubah semua ya, berubah menjadi default standar. Tinggal kita lakukan proses pemberian nama atau label, temp atau label, kecamatan. Oke, susah mau lagi kan. Jadi tetap kita bisa panggil walaupun kita tidak save project ya, namun kita harus panggil satu-satu lagi. Makanya saya sarankan yang mending kita save pakai .apr, save project ya, supaya kalau misalkan di sini sudah lebih dari 20, masa kita mau panggil satu-satu kan capek. Makanya mending kita save project ya. Ini kan saya sudah belum save ya. Misalnya saya save ini, save project Pro 1 saja, nanti saya akan hapus sendiri. Praktikum SIG, Takalar, kemudian Pro 1. Oke. Ya, kalau saya close ini, save projectnya. Jadi saya sudah memiliki 2 project di sini, project 1 dengan takalar.apr. Kalau saya panggil takalar.apr ya masih aman. Sini masih font Comic Sans ini ya, masih Comic Sans. Kalau yang satunya project Pro 1.apr, defaultnya standar ya. Kalau tampilan seperti ini, klik open saja, klik view 1 kemudian open. Nah, ini oke, sekiranya cukup untuk tambahannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.